Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak sahabat SD, sudah siap dan semangat ya untuk belajar bersama Pak Purwana? Kali ini kita akan belajar pembelajaran yang ke-6 dari tema 4 subtema 3. Sebelum kita mulai pembelajarannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Anak-anak sahabat SD, coba amati gambar berikut. Minggu pagi, Siti membaca surat kabar di samping ayah. Siti dan ayahnya membaca surat kabar di teras rumah. Siti membaca berita terjadinya bencana banjir di Jakarta. Siti merasa iba kepada korban banjir tersebut. Banjir pasti akan mempengaruhi kesehatan masyarakat yang terkena. Siti bertanya-tanya tentang apa penyebab bencana banjir di daerah itu. Dapatkah kamu menjawab pertanyaan Siti? Untuk menjawab pertanyaan Siti, kamu dapat mengamati gambar berikut. Gambar-gambar tersebut merupakan faktor penyebab terjadinya banjir. Gambar 1. Membuang sampah di sungai. Sungai merupakan tempat yang disediakan untuk mengalirnya air. Air dapat mengalir dengan lancar jika tidak ada hambatan. Oleh karena itu, larangan membuang sampah di sungai terus digalakkan. Jika masyarakat setempat membuang sampah di sungai, pada musim penghujan dengan curah hujan tinggi dapat terjadi banjir. Sampah menghambat aliran air sehingga air sungai meluap membanjiri pemukiman warga. Gambar 2. Penebangan hutan secara liar. Hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang mempunyai peranan penting bagi lingkungan. Selain sebagai pemasok oksigen, hutan juga bermanfaat untuk mencegah banjir. Akar-akar pepohonan dapat mengikat air di dalam tanah sehingga dapat mencegah erosi yang dapat memicu terjadinya banjir. Jika pepohonan di hutan ditebang secara liar tanpa adanya reboisasi, pada musim penghujan dengan curah hujan tinggi, banjir dapat terjadi karena aliran air tidak ada yang menahan. Gambar ketiga. Pembangunan tanpa diimbangi drainase. Pembangunan pemukiman, perkantoran maupun industri dapat memicu terjadinya banjir jika tidak diimbangi dengan drainase dan tempat peresapan yang baik. Saat hujan deras, seluruh air hujan seharusnya mengalir ke sungai-sungai. Oleh karena itu, pembangunan gedung harus benar-benar mempertimbangkan daerah resapan air dan drainase. Menjaga lingkungan masyarakat menjadi tanggung jawab segenap warga masyarakat. Banjir yang terjadi dalam lingkungan masyarakat kebanyakan akibat kelalaian warga masyarakat setempat. Warga masyarakat tidak sadar dengan tanggung jawab menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan. Banyak akibat lain yang bisa terjadi karena tidak adanya kesadaran warga masyarakat dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Apa sajakah itu? Berikut ini merupakan akibat yang terjadi karena tidak adanya kesadaran warga masyarakat dalam melaksanakan tanggung jawab. Jika warga masyarakat tidak melaksanakan tanggung jawab dalam kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan, maka lingkungan menjadi kotor dan tidak sehat sehingga warga dapat terjangkit berbagai penyakit, misalnya demam berdarah. Jika warga tidak melaksanakan tanggung jawabnya dalam kegiatan siskamling, maka lingkungan menjadi tidak aman, misalnya banyak terjadi kasus pencurian. Jika warga masyarakat tidak menjaga ketenangan,
maka lingkungan menjadi tidak damai sehingga warga tidak nyaman tinggal di lingkungan tersebut. Jika warga membuang sampah sembarangan, maka lingkungan menjadi kotor. Lingkungan yang kotor bisa menjadi sumber penyakit. Jika warga tidak bertanggung jawab dalam mengelola sampah dan membuang sampah di sungai, sungai menjadi dangkal dan terjadi banjir. Banjir dapat merusak lingkungan, menimbulkan berbagai penyakit, dan merugikan masyarakat. Jika warga membakar sampah yang masih basah, maka akan timbul asap kotor yang mencemari udara. Asap tersebut membuat kualitas udara menjadi berkurang dan mengganggu kenyamanan warga. Setiap warga masyarakat hendaknya memiliki kesadaran untuk melaksanakan tanggung jawab dalam lingkungannya. Pentingnya pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dapat dituangkan dalam bentuk pantun seperti berikut. Pagi-pagi makan roti. Ini semua buatan ibunya. Wahai kawan baik hati, bertanggung jawab wajib hukumnya. Minta uang langsung diberi. Beli baju pasti kita senang. Bertanggung jawab bikin hati berseri. Semua riang, semua senang. Pantun pertama mengandung amanat bahwa menjadi orang yang bertanggung jawab merupakan kewajiban bagi semua orang. Pantun kedua mengandung amanat bahwa dengan bertanggung jawab selain dapat membawa kenyamanan dan ketenangan bagi diri sendiri, juga membawa kenyamanan dan ketenangan bagi orang lain. Anak-anak sahabat SD, kita sudah dapat menentukan amanat pantun. Amanat pantun tersebut bisa kita presentasikan di depan teman-teman atau orang lain. Kita dapat sampaikan amanat pantun dengan bahasa yang mudah dipahami. Perhatikan pula intonasi dan kejelasan pengucapan serta dengan ekspresi yang tepat. Nasihat tentang pentingnya melaksanakan tanggung jawab sebagai warga masyarakat selain dapat dituangkan melalui pantun, juga dapat dituangkan melalui gambar seperti berikut. Gambar tersebut menceritakan tentang pelaksanaan tanggung jawab warga masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan. Menjaga keamanan lingkungan dapat dilaksanakan melalui kegiatan siskampling secara bergantian. Anak-anak sahabat SD, untuk membuat gambar cerita, hal yang perlu kalian lakukan yaitu membuat rancangan gambar cerita terlebih dahulu. Rancangan gambar cerita dapat dibuat seperti contoh berikut. Setelah membuat rancangan gambar cerita, kita perlu menyiapkan alat dan bahan yang dapat digunakan seperti kertas gambar, pensil, krayon, dan penghapus. Kemudian kita bisa membuat sketsanya sesuai dengan alur cerita. Yang terakhir, kita bisa mewarnai sketsa yang sudah kita buat dengan pewarna. Berikut ini contoh gambar cerita dengan tema bentuk tanggung jawab terhadap lingkungan. Sekarang giliran kalian untuk membuat gambar cerita dengan tema dengan berolahraga dan menjaga kebersihan lingkungan, kesehatan kita akan terjaga. Buatlah alur cerita sederhana, tentukan tokoh dan karakternya, lalu tentukan adegan gambarnya. Gambar cerita cukup 4 adegan gambar saja. Buatlah gambar sebaik mungkin dan semenarik mungkin. Buat gambar cerita pada buku gambarmu. Selamat berkreasi. Demikian pembelajaran 6 dari tema 4 subtema 3. Untuk mengukur pemahaman terhadap materi yang sudah kita bahas, kalian dapat mengerjakan latihan soal yang ada pada deskripsi video ini. Selain itu, untuk mengetahui pencapaian kompetensi dasar pada tema 4 subtema 3 ini, kalian dapat mengerjakan soal penilaian harian
yang ada pada deskripsi video ini juga. Tetap semangat, rajin belajar, rajin beribadah, jadilah generasi penerus bangsa yang cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.